orang dilahirkan tanpa seorang bapak, itu disebut apa? Anak haram. Anak haram. Anak haram. Berarti Yesus anak haram dong? Halo Pak Awan. Halo, malam kakak. Selamat malam. Malam. Ya, malam selamat juga. malam. Tadi di Muslim ya, tadi teman Muslim juga. Apa tadi kakak ngomong tentang Nabi Muhammad yang disunat dalam kandungan ya? Iya, teman Anda bilang gitu tadi Pak. Betul demikian Pak. Nah terus Betul tidak pernyataan teman Anda yang mengatakan disunat dalam kandungan? Teman saya tadi bilang itu memang kekuasaan Allah, iya kan? Nah, Ada dalilnya? saya tanya dulu sama Mbak. Ada dalilnya nggak Pak? Enggak, saya tanya dulu sama Mbak. Namun, silakan. Boleh kah? Boleh. Boleh. Mbak ini di saat ada di kandungan ibu, siapa yang menciptakan tangan dan mata Mbak? Saya pengen tahu. Tuhan Yesus. Kok bisa tahu? Kok Tuhan Iya, Yesus? Karena Tuhan Yesus itu pencipta. Oke, dalilnya ada di Ayub 4. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku hidup. Nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi Mbak tahu di situ. Iya dong, karena ada dalilnya. Makanya saya tahu bahwa saya diciptakan oleh Tuhan Yesus. Perintahnya kepada Adam dan Hawa di Kejadian 1 ayat 28. Beranak cucu dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Loh, hilang. Ada dalilnya dong. Oh, nggak ada dalilnya saya nggak mungkin. Halo, selamat malam. Halo, Adi siapa nih? Malam kakak. Adi ALR, ya. Selamat pagi. Silakan Bang, mau bertanya apa? Iya, kakak mau bertanya. Kalau kakak belajar belajar agama Kristen dari Injil kah atau dari mana? Dari gereja lah Pak. Masa dari Injil? Injil itu kan produknya Dari gereja. Kedudukan Injil Iya. itu sebagai apa ya kak? Itu sebagai alat, tools. Kalau Injil, Ya, otoritas tertinggi dari pengajaran Sebagai? itu adalah gereja. Tools atau alat. oh kalau Injil itu adalah alat ya kak ya? Iya, Iya, saya sebagai mau materi. tanya. Saya mau tanya. Iya, saya mau tanya. Untuk keyakinan saya ya, saya Muslim. Cuman saya mau penasaran nih, mau tahu nih. Ada tidak perkataan Tuhan yang tidak melalui muridnya di dalam Injil yang menyatakan bahwa Injil adalah tools atau alat di ayat Nah, salah 2 satu ayat. Tesalonika 2 ayat 15. Berpegang teguhlah Apakah? kamu kepada 2 Tesalonika 2 ayat 15. Berpegang teguhlah kamu pada ajaran yang kamu terima dari kami para rasul, baik secara lisan maupun tertulis. Tesalonika 2 Tesalonika 2 ayat 15. yang menyebutkan kata Alkitab atau Injil begitu kak, yang dari kata-kata Yesus Oh, langsung begitu. Yang Injil tanpa peran. itu gini Bang, Injil itu bukan kitab. Injil itu adalah pribadi Yesus. Kami tidak pernah mengimani Injil itu adalah buku. Kami mengimani Yesus itu adalah Sang Injil. Makanya apa yang dituliskan para rasul itu adalah ajarannya Yesus. Oh begitu ya. Iya, Injil itu bagi kami bukan kitab. Injil itu adalah pribadi Kristus. Tapi di situ ada tidak kak kata-kata langsung yang dari Yesus tertuang dalam Injil tetapi tidak melalui
Tertuang dalam Injil. Yesus itu Injil, Bang. Oh. Maka apa yang dia katakan itulah yang ditulis oleh rasulnya. Oh, begitu. Jadi Injil itu tulisan dari para rasul begitu. Kan Injil itu adalah Yesus. Maka Alkitab kami, ya, Alkitab kami ini adalah kesaksian para nabi dan para rasul. Oh, kesaksian. Yesus itu tidak punya Injil, Yesus itu tidak bawa Injil, tapi Yesus itulah Injil. Injil itu adalah manusia. Berarti Injil itu bukan kitab. Kesaksiannya kemudian ditulis oleh pengikutnya begitu. Iya, sang Injil itu berkata, maka rasulnya, nabinya menuliskannya. Karena sang Injil itu yang berbicara langsung. Iya, terus alasan besar satu lagi, Kak. Beralihnya atau ada tambahannya perjanjian baru daripada perjanjian lama. Itu apa sih alasan utamanya? Kenapa harus diganti begitu? Sedangkan Mana ada diganti? beberapa Di mana dikatakan diganti? bukan diganti, maksudnya ada tambahan kan, ada Tambahan perjanjian apa lama tuh. Pada waktu yang saya baca, Yesus juga mengikuti dari perjanjian lama ya. Ada perjanjian lama ya. Di mana katanya Yesus mengikuti perjanjian lama? Dalilnya mana? Lalu kenapa Saya baru dengar. dimasukkan dalam satu Injil tersebut? Ada perjanjian baru, ada perjanjian Satu lama. Injil. Injil itu Yesus. Satu Injil, mana ada Injil? Yang mana Injil yang mana, Bang? Saya masih belum dapat poin Anda. Jadi kan Kami bukan agama kitab, Bang. Kami bukan agama kitab. Iya. Jadi ada perjanjian baru atau tidak, Kakak? Ada. Ada perjanjian baru. Itu dari perkataan Yesus begitu. Bukan. Perjanjian baru itu adalah penggenapan dari janji Allah di zaman perjanjian lama. Oh ya. Oke, kalau perjanjian lama itu lahirnya sebelum Yesus lahir ke dunia. Perjanjian atau lama setelah? lahir. Perjanjian lama lahir. Enggak, perjanjian lama ini munculnya kapan, Kak? Oke. Saya masih belum dapat poinnya. Kitab perjanjian lama ini ditulis oleh Musa sekitar 1700 tahun sebelum Masehi, kalau nggak salah. Iya, setelah itu diikuti dengan perjanjian baru yang baru muncul. Bukan, setelah Musa menulis, baru ada Nabi Ayub menulis kitab. Ada Yehezkiel, ada Yunus, ada Yesaya, ada Yeremia, ada Obadja, ada Mika, ada Hosea, ada Maleaki, ada Rut. Jadi banyak. Ada Daud. Ini semua nabi-nabi ini ada kitabnya, ya. Nabi-nabi besar ini punya kitab semua. Nah, Anda pernah kenal kitab Yesaya? Nabi Yesaya deh. Pernah punya Nabi Yesaya? Pernah dengar sih, Kak, Nabi Enggak, di Yesaya. dalam iman Anda ada nggak Nabi Yesaya? Nabi Yesaya mungkin dalam wujud bentuk teks lain, bukan Yesaya begitu. Teks lain, teks apa Iya. tuh? Banyak referensi yang saya baca ya. Jadi bukan Di dalam iman Anda, di dalam iman Anda. Saya tanya iman Anda, bukan iman saya. Di dalam iman Anda ada nggak Nabi Yeremia? Ada nggak Nabi Obadja? Ada nggak Nabi Yunus menulis kitab? Ini Yunus semua ada. Nabi menulis kitab. Yunus ada, Ayub. kalau Yunus. Ah, Ayub ada kitab Ayub? Punya kitab Ayub? Tidak Nggak punya? kitab Ayub. Nggak punya. Loh. Padahal Ayub ini adalah nabi besar. Serius? Iya. Ayub nggak punya. tidak punya kitab. Tidak, Oh. tidak punya. Nah, Ada Yang Nabi saya- Samuel? Samuel tidak ada yang saya baca, tidak Oh, ada. banyak nggak adanya ya. Oke, siap. Jadi kalau persepsinya di saya mungkin berbeda ya dengan kakak. Kalau di kakak itu tadi sebutkan nabi-nabi yang ada di poin saya tidak ada kitabnya begitu ya. Tetapi ya, jadi kalau di kami untuk yang membawa kitab itu disebutnya rasul begitu kakak. Jadi ada perbedaan. Jadi memang tidak bisa disatukan sih. Itu tergantung dari Jadi Daud ini rasul. Daud termasuk rasul. Musa juga rasul. Iya. Oh, Musa rasul. Ada dalilnya Musa disebut rasul. Ada dalilnya Daud disebut rasul.
Aduh kakak, saya belum sampai sedalam itu seperti kakak, jadi. Nah ini mah dasar. Ini mah dasar semua orang beriman dong. Ya begitulah. Silakan. Ada lagi bertanya apa? Silakan. Boleh ya kak, untuk ya namanya mencari ya kak ya. Siap. Ya kita saling menghormati saja. Kemudian itu tadi yang belum saya temukan itu tadi, tetapi kakak sudah menjawab di dalam kakak tadi. Terima kasih sudah dijawab mengenai perkataan Yesus yang mengatakan tidak ada keraguan untuk Injil. Tidak ada keraguan. Iya. Yesus itu Injil. Ya, tadi Yesus kakak itu Injil. Mungkin abang bingung ya, kok ada perjanjian lama, perjanjian baru? Mungkin abang nggak ngerti kali ya. Iya, nggak ngerti. Oke, gini bang, saya jelasin ya. Perjanjian lama itu adalah janji Allah tentang seorang Mesias, ya, yang bernama Immanuel atau Yesus, ya, yang akan mati di salib, yang akan menyelamatkan seluruh umat dunia. Ya, jadi semua nubuatan-nubuatan tentang Yesus, Musa menuliskan ini, Daud menuliskan ini, Ayub, Yunus, ya, menuliskan tentang ini. Tentang siapa? Tentang Yesus ini, sang Injil tadi. Nah, baru ketika Yesus itu benar-benar datang, yaitu firman Allah itu datang menjadi manusia, dia menggenapinya. Nah, ketika sang Mesias ini benar-benar hadir menggenapi seluruh nubuatan perjanjian kepada para nabi ini, itulah yang disebut perjanjian baru. Kalau saya analogikan gini, perjanjian lama ini seperti pacar saya berjanji akan menikahi saya. Inilah perjanjian lama. Ketika dia sudah menikahi saya, itulah perjanjian baru. Jadi itu nubuatan dan penggenapan. Janji digenapi dengan real, keadaan yang benar-benar dilakukan. Itulah perjanjian baru. Berarti sudah selesai ya kak ya, karena sudah tergenapi berarti sudah selesai. Betul. Oke, terima kasih kak atas penjelasannya. Siap. Nah ini tapi satu poin yang jadi pembelajaran untuk Bang Adil ya, bahwa Injil itu bukan buku. Injil itu adalah pribadi Yesus, sang Mesias yang dijanjikan Allah kepada para nabi. Gitu, yang disaksikan oleh para rasul. Jadi kalau nabi di dalam iman kami itu adalah penglihatan akan masa depan, penglihat masa depan. Dia menubuatkan masa depan. Nah, rasul itu adalah yang menyaksikan apa yang dilihat oleh para nabi itu. Itulah definisi nabi dan rasul. Gitu. Oke kakak, terima kasih banyak untuk saat ini. Tolong nama saya ditandai ya. Nanti saya mungkin mau banyak bertanya lagi. Boleh. Terjadi kebingungan dari diri saya. Memang bingung sih. Memang manusia kan selalu mencari hal-hal yang baik untuk dirinya, toh. Betul. Cuman untuk saat ini saya masih percaya dengan keyakinan saya. Cuma nanti saya tolong ditandai kalau saya mau tanya lagi, di approve lagi ya kak ya. Boleh. Soalnya banyak yang nanya bang, jadi ketumpuk-tumpuk saya nggak kelihatan. Gitu ya. Tuhan berkati bang. Salam toleransi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Henry. Iya. Halo Henry. Silakan bang. Iya, halo. Ditanya. Halo bang. Ingin nanya kak, tadi kan Boleh. kakak bilang siapa tadi kesucian Bu Maryam diambil ketika memang dia menjaga suatu kesuciannya. Halo? Silakan. Narasinya dilanjutkan. Jadi pertanyaan saya, ketika orang dilahirkan tanpa seorang bapak, itu disebut apa? Anak haram. Berarti Yesus anak haram dong? Enggak, ada bapaknya Yusuf. Maria itu bertunangan dengan Yusuf.
Dalilnya mana ayatnya. kalau benar yang Ada mengatakan dong, ada. Ada kali. kan Ada Mbak dong. mengatakan dia Nih. menjaga kesucian, ya kan ditiup, ya kan Ada, enggak sehingga ada ditiup. Nih, dia nih, baca. si Maryam tersebut telah capek-capek Nih, dengerin. Kelahiran Yesus seperti berikut nih ya. Kelahiran Tuhan Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka menjadi suami istri, didapatkan yang mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan ya nama istrinya di depan umum. artinya Ia pernyataan bermaksud- Mbak sendiri yang menyatakan bahwasanya sabar. Ia bermaksud menceraikan istrinya Mbak di sendiri yang depan menyatakan umum. bahwasanya Tuhannya Yesus itu haram. Nah, Bunda Maria punya suami namanya Yusuf. dia masih membunuh. Bunda Maria itu punya suami namanya Yusuf. Jangan Ini dalilnya. Sampai umur 12 tahun ada bapaknya sayang. Mau bilang marah. Anda salah. Ada suaminya Yusuf. Jangan error. Saya nggak pernah bilang Tuhan saya naram orang ada bapaknya. Ini. Makanya baca dulu kitab kami. Lu kan nggak tahu. Namun ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu mau menceraikannya, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau ceraikan. Jangan engkau ceraikan Maria. Nih, ini adik lakinya. Ya, jangan dipaksa dong Tuhan saya gitu. Orang Tuhan saya ada kok. Ada bapaknya saya. Halo, Halo, selamat Pak Pria. malam kakak. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, silakan Pak. Islam atau Kristen Pak? Saya Islam kak, tapi masih Siap. awam. Boleh, Islam silakan. tapi masih awam. Boleh Emangnya bertanya? ada Muslim yang tidak awam kah? Semua Muslim bukannya awam. Ya, kan saya agamanya itu belum terlalu Oh, mendalami gitu kak. siap. Iya. Iya. Silakan Pak, silakan. Kakak Kristen Katolik apa Kristen apa? Ortodoks. Ortodoks. Berarti Tuhannya Yesus ya kak? Iya. Atau Allah? Katolik, Protestan, Ortodok, kami menyembah Allah Tritunggal. Tuhan kami Tuhan Yesus. Itu, Oh Pak. gitu. Kami menyembah Allah Tritunggal. Berarti ketiga-tiganya itu sama-sama Satu. menyembah Tuhan Bukan, Yesus gitu ya, ketiganya Kak, ya? adalah satu. Ketiganya adalah satu. Bukan, maksudnya tadi itu Kristen. Itu kan kata kakak tadi itu ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, Semua saya ada bilang Ortodok, baik itu semuanya Katolik menyembah Allah Tuhannya Yesus ya, Tritunggal. Iya, betul. sinyalnya kak ini kak nge-lag ya? Apa? Enggak, saya dengar Anda. Silakan. Sinyalku rada nge-lag, Oh ya, kedengeran ya? dengar. Iya, Saya dengar nah. kok. Itu kan kalau Yesus itu, ya saya mau bertanya gini kak, bukannya Silakan. saya itu fanatik atau ya cuman pengen tahu saja kak. Silakan, Ya, saya silakan, lebih silakan. paham dan lebih mengerti tentang Yesus itulah kak ya. Itu Yesus itu kan lahir ya kak dari seorang Bunda Maria ya kak, benar ya kak? Kemanusiaannya lahir dari perawan Nah Maria. terus, lahir dari keperawanannya manusia. Kemanusiaan Nah, itu Yesus kenapa lahir Tuhan bisa dari lahir kayak perawan. gitu, Kak? Maksudnya gimana sih, Kak? Kemanusiaannya lahir dari Maksudnya perawan kan itu Maria. Tuhan.
Mm-mm. Oh gitu, ya ya. Terus itu kan Tuhan ya Kak. Kenapa Betul. Tuhan itu lahir Kak? Ya. Supaya dia saya bisa pengen tahu mati. itu. Supaya dia bisa mati. Makanya dia jadi manusia. Karena manusia itu kan lahir ya. Loh. Manusia itu Kok dilahirkan. Tuhan bisa Setelah mati? Adam, manusia itu Nah, terus dilahirkan. gimana Kak kalau mati nanti gimana Tuhan? Kalau mati, dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Oh, berarti Tuhannya itu dulunya ada, terus mati, terus bangkit lagi gitu maksudnya. Ya, iya, kemanusiaannya itu. Maksudnya kemanusiaannya itu gimana sih Kak? Bisa dijelasin? Kenapa disebut Bingung kemanusiaannya? saya itu. Karena dia adalah Masih ya, bingung. karena dia adalah Allah. Karena dia adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Kenapa dia sang Allah mengambil rupa manusia? Supaya dia bisa turun ke dunia orang mati. Melalui kematiannya, dia menyelamatkan orang-orang yang sudah mati. Sekaligus membuktikan kepada orang hidup bahwa dia itu adalah Allah. Allah yang akan membangkitkan semua orang. Nah, terus Kak, kan itu kan Allah berubah jadi manusia gitu kan? Bukan Allah berubah menjadi manusia. Pas Allah jadi- mengambil rupa manusia. Oh, Allah mengambil rupa manusia. Mm-mm. Terus Allahnya pas mengambil rupa manusia itu Allahnya tetap masih ada Allah. gitu ya Kak? Iya dong, tetap Allah. Kan namanya mengambil. Ibarat kata saya nih, manusia mengambil gelas. Saya tetap manusia dan ada gelas. Jadi ada dua kodrat di sini. Kodrat manusia dan kodrat gelas. Jadi ketika Allah, sang firman itu mengambil kodrat manusia, dia tetap firman Allah dan dia juga manusia. Kolose 2 ayat 9. Nggak usah lahir lewat Maria, langsung aja turun ke bumi gitu. Nih, Emang oke. nggak bisa tuh gimana Nih. sih Kak? Bisa, Kok harus karena lewat sudah pernah. Bunda Maria gitu? Nih Bang, Gimana? ya. Di Kejadian 18, nih. Ah, Tuhan itu sudah pernah menjadi manusia, ini kepada Abraham. Dia sudah pernah datang langsung menjadi manusia. Nah, kenapa dia harus dilahirkan? Kenapa dia harus dilahirkan? Karena supaya dia itu bisa dicobai. Supaya dia bisa mengalami kematian. Gitu. hmm, Kalau dia jadi manusia aja, ya langsung begitu, Oh. dia tidak merasakan keadaan seperti manusia. Karena dia langsung. Itu ya, namanya kami sebelumnya sebut maaf ya, Kak. sebagai, Cuman pengen tahu saja lah. iya saya tahu, Ya, coba makanya pengen didengerin. tahu tuh perjalanannya Yesus tuh kayak apa? Ya, didengerin makanya. Anda kan lagi pura-pura bodoh nih, ya kan? Semoga, alhamdulillah, aminkan jadi bodoh beneran ya. Ya. Makanya kenapa dia harus dilahirkan? Supaya dia bisa dicobai. Supaya dia benar-benar secara utuh menerima kodrat manusia. Kalau dia langsung menjelma, dia itu udah sering. Kepada Abraham dia sudah menampakkan diri dalam rupa manusia. Kepada Yakub dan kepada nabi-nabi lain. Dan ini tidak bisa dicobai. Kenapa? Karena itu sifatnya sementara. Karena sifatnya sementara, dia tidak menjadi sepenuhnya manusia. Itu hanya penampakan. Itulah yang kami sebut sebagai teofani. Lalu kenapa dia harus dilahirkan? Supaya dia benar-benar menjadi sepenuhnya manusia. Dengan jalan demikian, dia bisa mengalahkan dosa dalam kemanusiaannya. Dia bisa mengalahkan iblis dalam kemanusiaannya. Dan dia bisa mengalahkan kematian dalam kodrat kemanusiaannya. Jadi ada dua cara gitu. Dan keduanya itu bisa dia lakukan. Dan keduanya sudah dia lakukan. Nah, untuk apa dia harus menjadi sama seperti manusia dan memulihkan kodrat manusia? Dengan jalan itu, maka kemanusiaannya itu sebagai perintis atau pemersatu antara manusia dengan Allah. Gitu, Bang. Dia itu menjadi role model dari manusia. Dari kodrat manusia yang sejatinya tidak berdosa. Gitu, Bang. Silakan Bang Pria, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi untuk teman-teman yang nggak pernah tahu, Tuhan itu sudah menampakkan diri
kepada nabi-nabi dalam rupa manusia, tolong dibaca Kejadian 18 ya. Ya, tolong dibaca kitab Tauratnya Musa ya. Baca kitab nabi-nabi lain gitu ya. Kak, soalnya kan saya kan punya teman Kristen, teman kerja saya juga ada yang Kristen, teman sekolah saya kan juga ada yang Kristen. Ya, langsung ke pertanyaan aja, Pak. Nggak usah ngomongin temenmu. Kuasanya Yesus mana sekarang? Nggak ada. Sama kayak kamu nunjukin, mana uangmu, host? Saya nggak mau nunjukin. Mana coba lihat ATM-mu? Saya nggak mau nunjukin, walau saya punya. Ini pertanyaanmu. Nggak harus nyata. Bukan artinya, ya. Kalau saya tidak menunjukkan, bukan artinya saya nggak punya. Aduh. Jangan norak.